Seorang istri melahirkan anak kembar. Seharusnya momen ini dipenuhi kebahagiaan. Namun sebelum memberitahu istrinya yang masih terlelap, sang suami menyadari kejanggalan pada salah satu anaknya. Dengan pengalamannya sebagai dokter, ia langsung mengenali tanda-tanda sindrom Down. Menatap istrinya yang tertidur, ia membuat keputusan dingin. Baginya, anak dengan kondisi itu hanya akan menjadi beban di masa depan. Tanpa ragu, ia menyerahkan anak tersebut kepada seorang perawat dan memerintahkannya untuk membawanya pergi. Ia lalu menyuntikkan obat penenang kepada istrinya, memastikan sang istri tetap tertidur. Meski salju turun lebat, pria itu tetap pada rencananya. Ia menuliskan alamat panti asuhan dan menegaskan agar hal ini dirahasiakan. Melihat anak kecil itu terus menangis, hati sang perawat diliputi kebimbangan. Namun ia tak punya pilihan. Pria itu adalah pimpinan rumah sakit, sementara dirinya hanyalah bawahan. Ia mengemudi menembus badai salju hingga tiba di sebuah panti asuhan. Namun suasana di dalam membuatnya terpaku. Tempat itu kosong, suram, dan dari dalam terdengar suara mencurigakan. Saat membuka salah satu ruangan, bau busuk menyergap dan ia menyadari tempat itu bukan panti asuhan, melainkan neraka tersembunyi. Tak sanggup meninggalkan anak itu di sana, ia kembali mengangkat kardus itu dan memeluknya erat. Meski harus melawan atasan dan kehilangan pekerjaannya, ia tak akan membiarkan anak itu tumbuh di tempat seperti itu. Ia mengemudi tanpa tujuan di tengah badai salju hingga tiba di sebuah supermarket. Ia masuk membeli susu, botol, dan perlengkapan bayi, lalu menyuapi anak itu di dalam mobil dengan mesin dan pemanas menyala. Waktu berlalu tanpa terasa. Lampu supermarket satu persatu padam, pegawai pun pulang, dan wanita itu tak menyadari apapun, masih sibuk menyuapi anak itu. Hingga tiba-tiba, mesin mobil tersendat lalu mati. Tangki bensin kosong. Salju masih turun deras. Panik, ia turun dan memukul pintu kaca supermarket. Namun tak ada jawaban. Tempat itu terpencil. Tak ada bantuan di sekitar. Jika tak ada pertolongan, mereka bisa membeku malam ini. Saat kebingungan, sebuah sosok misterius muncul di belakangnya. Dengan nada penjahat, pria itu menegur dan bertanya apa yang terjadi. Namun, ketika melihat bayi dalam pelukannya, nada bercandanya langsung hilang. Ia meminta maaf dan berkata, "Itu hanya bercanda." Pria itu langsung memperkenalkan diri sebagai sopir truk yang kebetulan lewat dan menawarkan tempat berteduh di dalam truknya. Lingkungan asing dan orang asing membuatnya ragu, namun dingin bisa ia tahan, sedangkan anak itu tidak. Setelah berpikir lama, ia akhirnya menerima tawaran tersebut dengan hati waspada. Untungnya, pria itu benar-benar orang baik. Begitu mereka masuk ke dalam truk, hal pertama yang pria itu tanyakan hanyalah satu hal sederhana, siapa namanya? Dan sejak malam bersalju itu, hidup anak tersebut tidak lagi dimulai dari penolakan, melainkan dari keberanian seorang manusia untuk berkata, "Aku akan menjagamu."